Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Nah, tadi saya sebut nuansa yang paling kuat dalam cultural studies yang selama ini berkembang adalah budaya dalam hubungannya dengan politik dan kekuasaan. Cara berpikirnya banyak melanjutkan tradisi Marxisme, cuma tidak persis sama. Makanya ada yang menyebut gaya cultural studies ini melanjutkan Marxisme. Namanya neo-Marxisme. Meskipun tidak persis sama, ada banyak yang beda. Ya, Marxisme juga dikritik habis-habisan oleh kelompok neo-Marxis. Cuma ada hal yang sama dan banyak sekali bedanya. Tapi visinya secara umum sama. Nah, ini cara berpikirnya ternyata akarnya ke situ. Asumsi besarnya itu begini loh. Budaya yang tadi saya sebut sehari-hari, yang kemudian berjalan, yang kita sebut wajar, yang kita anggap ya seperti itu caranya manusia hidup hari ini, itu seolah-olah berjalan natural. Tapi sebenarnya tidak. Di balik itu ada kekuasaan yang bermain. Yang kita anggap ini loh Pak yang benar itu. Yang keren itu hari ini begini loh. Yang bagus itu untuk anak-anak muda usia kita, ya gaya seperti ini loh. Itu seolah-olah kamu bebas mengungkapkan itu. Tapi kamu tidak sadar. Di balik pikiranmu tentang ini baik, ini indah, ini keren, ini biasa. Itu sebenarnya ada kekuasaan yang bermain. Kamu tidak sadar. Jadi kamu merasa bebas. Oh, ini pilihan saya sendiri kok Pak. Tapi kamu tidak sadar. Pilihanmu sampai jatuh ke situ, itu ada banyak pengaruh di sekelilingmu. Biasanya dari yang punya kuasa. Meskipun yang punya kuasa bukan berarti yang maha kuasa loh ya. Ya mesti saja Pak Tuhan. Tidak begitu maksudnya. Jadi ada power kekuatan yang mengarahkanmu ke situ. Sehingga terus kamu yang bagus itu ya begini Pak. Yang pas itu seperti ini. Yang sesuai budaya kita itu ya ini. Itu biasanya ada kekuasaan yang bermain. Kamu seolah-olah manusia yang bebas milih, padahal sebenarnya tidak. Jadi kalian misalnya, Pak saya senang sekali ngaji filsafat, itu pilihan saya sendiri. Mungkin secara tidak sadar kamu di frame mungkin oleh YouTube atau oleh temanmu, oleh saya dengerin ngaji filsafat, keren lo ngajinya itu. Terus kamu kalau ingin mengikuti tren terkini kamu ikut saja. Nah, kamu nggak sadar terpola di pikiranmu bahwa aku kalau nggak ikut ketinggalan berita, ketinggalan informasi nih. Padahal apa iya begitu ya nggak tahu. Padahal mungkin untuk temenmu positif, tapi bagi kamu nggak terlalu positif. Kamu nggak sempat mikir ke sana. Ngertinya kamu takut kalau ndak ikut ngaji nanti ketinggalan zaman, ketinggalan info. Nah ini yang disebut kekuasaan yang bermain, yang kamu ndak sadar. Itu level kecil, belum lagi level negara, belum lagi level global. Nah ini kesadaran semacam ini ya diawali kalau zaman dulu dari Karl Marx kan, sadar betapa kondisinya buruh itu tertindas, tapi seringkali mereka terlena tidak sadar. Terus disebut kesadaran palsu. Seolah-olah ini bagus, padahal kamu tidak sadar. Itu bagus untuk orang itu, tapi untukmu tidak bagus. Situasimu tidak persis sama dengan orang lain. Nah, ini namanya kesadaran palsu. Nah, makanya dasarnya cultural studies tadi kesadaran tadi bahwa seringkali kita tidak sadar ada dominasi atau ada penindasan yang membuat kita teralienasi. Kita teralienasi itu kita tidak jadi kita, atau kita tidak manusiawi lagi, tidak kayak manusia. Kita ini jadinya kayak robot. Kita ini jadinya diseret-seret saja. Kita ini jadinya tidak bebas mengekspresikan keinginan. Seolah-olah bebas padahal tidak. Nah ini cara membaca gaya cultural studies. Selalu
Kalau bahasanya hermeneutik itu hermeneutic of suspicious. Curiga. Jangan-jangan yang kamu anggap baik, pantas, keren, asik, apalagi jos, apalagi dan lain sebagainya, itu sebenarnya ada kuasa yang bermain atas dirimu dan kamu tidak sadar. Nah, jadi cara berpikirnya seperti ini. Gaya kajian nanti yang dikenal sebagai cultural studies. Ngapain sih Pak kok pakai teori-teori yang baru, mbok pakai teori lama yang sudah ada? Stuart Hall dan kawan-kawan merasa teori lama tidak memadai. Kalau hanya hafalan teori-teori sosiologi, tidak bisa untuk menjawab problem ini tadi. Kalau kalian cuma menghafalkan kemarin teori dari Ki Hajar, teori dari Sultan Takdir, itu kan sulit menjawab problem kuasa ini. Kemarin Sultan Takdir misalnya, sampai sebegitunya beliau kagum membela Barat. Mungkin ada kuasa yang bermain, yang dia tidak sadar atas dirinya. Nah, terus cirinya lagi kalau cultural studies itu tidak terlalu percaya kalau ada survei-survei, penelitian-penelitian dengan pendekatan yang bilangnya objektif. Ini datanya loh, ini jumlah yang suka, ini jumlah yang tidak suka. Ini jumlah yang pro, ini jumlah yang kontra. Mereka tidak terlalu percaya dengan itu. Bahkan seandainya jelas ini pro, ini kontra pun, keproan mereka atau kekontraan mereka itu bisa jadi tidak murni mereka. Mereka ini mungkin disetir, dikuasai, diarahkan, tapi tidak sadar. Kayak hari ini tuh loh di medsos kan kelihatan sekali kontras. Misalnya ada kubu apa yang kemarin rame itu cebong dan kubu kadrun, itu kan rame. Kadang-kadang mungkin para pelaku ini yang saling dituduh, saling menuduh itu tidak sadar juga kenapa mereka ada di kubu itu atau di kubu lawannya. Ada kuasa yang bermain atas diri mereka dan mereka tidak sadar di kedua kubu. Meskipun nanti mungkin kalian yang ada di salah satu kubu, kalau kita sadar Pak, pilihan kita itu rasional sesuai dengan yang sana juga begitu. Nuduhnya yang sana justru yang tidak rasional. Mungkin dua-duanya ya sudah ditelan kekuasaan yang bermain atas diri mereka, tapi mereka tidak sadar. Ini yang gaya namanya suspicious. Kalau bahasa agamanya mungkin apa ya? Curiga. Curiga itu semacam suudzon lah. Jadi malam hari ini kita latihan suudzon. Gimana caranya kita curiga kalau ada orang merasa bahwa Pak ikut saja ini, keren ini Pak. Itu biasanya kamu sudah terkooptasi, kamu sudah ditelan oleh satu kuasa tertentu. Inilah dasar berpikirnya cultural studies nantinya. Ini enak untuk bahan refleksi. Konsep-konsep filsafat, teori-teori filsafat yang ada dalam paradigma kritis itu enak untuk mengevaluasi hidup kita. Baik, tujuannya apa sih? Stuart Hall dan kawan-kawan itu sebenarnya punya target untuk bagaimana ini seperti gayanya Karl Marx. Teori itu tidak berhenti di teori, tapi punya daya mengubah orang, mengubah dan memberdayakan masyarakat. Jadi tujuannya ini cultural studies itu. Kita selama ini kan sibuknya banyak dengan teori, dengan konsep, dengan perspektif. Kalau bagi Karl Marx dan kawan-kawan tidak ada gunanya kalau teori selesai di teori. Manusia itu berkonsep, berteori, berfilsafat. Itu kan tujuannya meningkatkan kualitas hidup. Tidak hanya untuk dihafalkan terus jadi soal ujian, terus kamu jawab, terus IP-mu 4. Kan tidak sekedar itu. Apa gunanya sih kalian belajar di kampus dikasih teori macam-macam itu? Kamu pernah tanya enggak? Relevansinya apa dengan kehidupanmu yang nyata? Relevan benar atau enggak? Atau jangan-jangan
Pak, kalau itu pelajaran di kampus, Pak, saya keluar di kampus, ya beda lagi, ini kehidupan nyata. Ya berarti ngapain buang-buang waktu di kelas? Kalau isi yang di kelas tidak relevan dengan kehidupanmu di luar kelas. Nah, ini tujuannya cultural studies. Memastikan bahwa teori yang ditawarkan, konsep-konsep tentang manusia itu tidak sekedar akrobat pikiran, tapi juga punya manfaat, punya maslahat mengubah dan memberdayakan masyarakat. Jadi kalau bahasa filsafatnya ya terjadi emansipasi. Jadi perubahan dari satu kondisi ke arah yang lebih baik. Oh, kalau dulu seperti ini masyarakat tertipu, tapi sekarang enggak, Pak. Orang sudah ngerti kok. Nah, itu berarti meningkat kondisinya. Caranya bagaimana? Caranya dua. Yang pertama, dengan memahami dan mengidentifikasi diri. Apa saja sih problem-problem di masyarakat ini? Terus harus berubah bagaimana? Nah, itu jadi yang pertama dengan cara introspeksi, membaca diri sendiri. Yang kedua ekstro, keluar, mencari mana ya kekuatan-kekuatan di tengah masyarakat yang menghegemoni, mendominasi. Terus kayak tadi, kuasa yang bermain itu apa ya atas diri kita? Kok kita jadinya seperti ini? Sulit sekali maju, sulit sekali berkembang. Situasinya kok rasanya stuck di sini saja. Ini kira-kira penyakitnya ada di mana? Nah, ini gaya cultural studies. Jadi, tidak ada teori pakem, teori baku kayak yang ditulis di buku-buku. Berangkatnya tetap dari kondisi konkret, kondisi nyata di tengah masyarakat. Oke, jadi ini tujuannya cultural studies. Jangan dihafalkan loh ya. Jadi kebiasaan mahasiswa itu loh, udah Bapak, tidak penting dihafalkan. Yang penting kamu paham maksudnya apa. Tidak usah khawatir, ngaji ini tidak ada ujiannya kok. Kamu santai aja, paham tidak masalah. Oke, baik. Jadi ini tujuannya. Karena kalau kamu hafalkan, nanti kamu bingung sendiri. Begitu buka buku yang lain, kalimatnya berbeda. Buka buku yang lain lagi, kalimatnya berbeda. Terus kamu bingung. Padahal kalau kamu paham, kalimatnya apapun tidak masalah. Problem kita selama ini, karena terlalu sering textbook, jadi seolah-olah buku dengan kalimat yang berbeda itu berbeda. Padahal maksudnya mungkin sama saja. Cuma redaksi dan diksi yang dipilih berbeda. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.